Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan membaca syarah tafsir kalimat tauhid halaman 23. Qala al-muallif rahimahullah fa'lam anna hadhihi al-uluhiyyah hiya allati tusammiha al-'ammatu fi zamanina as-sirra wal wilayah. Maka ketahuilah bahwa uluhiyah ini dialah yang orang-orang awam di zaman kita menyebutnya dengan sir dan wilayah. Qala asy-syarih hafizallah ay ya'taqidunaha fil awliya. Yaitu mereka orang-orang awam di zaman kita meyakini uluhiyah yang mereka sebut dengan sir dan wilayah itu ada pada para wali. Wa yaquluna inna hadzal waliyya fihi sirrun wa fihi wilayah. Dan mereka mengatakan bahwa wali ini padanya ada sir, padanya ada wilayah. Fayataqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nadri wad du'ai wal istighatsah. Sehingga mereka orang-orang awam di zaman kita melakukan pendekatan kepada wali tersebut dengan penyembelihan hewan, dengan nazar untuk wali tadi, dengan berdoa kepada wali tadi, minta bantuan kepadanya, istighatsah. Li'annahu fihi sirrun wa fihi wilayah. Karena mereka meyakini pada diri wali itu ada sir, kekuatan rahasia tersembunyi, dan pada wali itu ada wilayah. Ini kedekatan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan satu perbuatan di alam semesta ini dalam bentuk mendatangkan manfaat atau madarat yang sesungguhnya itu hanya khusus kuasa Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi mereka meyakini hal itu pun ada pada seorang wali karena kedekatannya kepada Allah sehingga dia punya kekuatan rahasia yang tersembunyi. Nah, qala al-muallif rahimahullah wal ilahu ma'nahu al-wali alladhi fihi sir wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wasyikh. Dan kata al-ilah, sembahan, hakikat maknanya adalah wali yang padanya ada kekuatan rahasia. Dan itulah yang mereka orang-orang awam di zaman kita menyebutnya dengan al-faqir, asy-syekh, yang punya kekuatan tersembunyi rahasia. Qala syarih hafizahullah as-sufiyyah yusammuna al-'abid asy-syekh. Orang-orang sufiyah menamai seorang ahli ibadah itu dengan julukan syekh. Yakni yang mereka maukan adalah syaikhat tariqah, syekh tariqat. Alladhi ya'khuduna anhu dinahum, yang mana mereka orang-orang penganut ajaran sufiyah mengambil dari syekh tariqat tadi agama mereka. Jadi agamanya mengikuti syekh tariqat yang mereka ikuti. Walladhi ya'khudhu an syekh tariqah yusammunahu al-murid. Dan orang yang mengambil agama
dari syekh tarikat tersebut, mereka menamai orang tersebut dengan murid. Wa yakunu ma'a syaikhihi kal mayyiti baina yadayil ghasil. Dan seorang murid dalam bermuamalah dengan syekh tarikatnya digambarkan seperti mayit di hadapan orang yang memandikan jenazahnya itu. Tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Sesuai dengan kemauan yang memandikan. Laisa lahu ay yata'arrada bi syai'. Sehingga seorang murid tidak berhak untuk melawan atau membantah syekh tariqatnya. Itu sudah perjanjian dari awal. Wa tasmiyatul 'ammah as-sayyid wa ashbaha hadha. Dan penamaan orang-orang awam umum kepada wali tersebut dengan sayyid dan yang semisalnya. Qala syarih hafizallah wa hum yusammuna syaikhahum as-sayyid wa yusammunahu as-syaikh. Sehingga mereka menamai syekh tariqat mereka itu dengan sayyid, juga menamai dengan syekh. Fala budda an tubayi'ahu wa tuslima lahu amrak. Maka kamu kalau ikut tariqah syekh yang kamu pilih, kamu harus berbaiat dengan ini, menyatakan janji setia kepadanya dan menyerahkan segala urusanmu kepadanya. Fala ta'taridu wa la tukhalifu fi syai'. Kamu tidak bisa menyanggah atau menyelisihi syekh tarikatmu dalam apapun urusan. Wa illa, kalau tidak kamu penuhi, fa innaka la takunu muridan ma'ah. Maka kamu tidak jadi muridnya. Itu sudah paham yang dimengerti oleh setiap orang-orang yang melakukan amalan-amalan sufiah dengan mencari syekh tariqat seperti ini. قال المؤلف رحمه الله وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. Kenapa mereka memiliki paham seperti itu? Yang demikian itu sebabnya adalah karena mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk khawasil khalq indah, makhluk-makhluk khusus yang ada di sisi Allah. Allah jadikan untuk makhluk-makhluk khusus tadi suatu manzilah, suatu kedudukan yarda, yang Allah ridha, ayyaltaji al-insanu ilaihim, bila seseorang mencari naungan perlindungan kepada makhluk-makhluk khusus tersebut. Wa yarjuahum, berharap kepada makhluk-makhluk khusus tadi. Wa yastaghitha bihim, beristighatsah dengan mereka. Wa yaj'alahum, dan menjadikan makhluk-makhluk khusus tadi wasitah, sebagai perantara, bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu anggapannya. Qala syarih hafizallah yaqulun, mereka pengikut aliran sufi ini mengatakan innallaha ja'ala minal khalqi khawas. Sesungguhnya Allah menjadikan di antara makhluk-makhluknya ini ada makhluk-makhluk yang khusus.
yajuzul iltija'u ilaihim, yang boleh Allah izinkan seseorang mencari perlindungan kepada makhluk-makhluk tersebut. Wa du'auhum, berdoa, minta kepada mereka. Wal istighatsatu bihim, mencari bantuan mereka. Ala annahum syufa'a'u indah, atas anggapan bahwa makhluk-makhluk khusus tadi adalah para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqarrabuna ilaihi, orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadzal ladzi hum alaihi, ini yang mereka berada di atasnya. Ini keyakinan mereka, ini akidah mereka kaum sufiyah yang banyak diikuti oleh orang-orang awam. La yaquluna innahum syuraka'u lillah. Mereka tidak mengatakan bahwa makhluk-makhluk khusus dari kalangan para wali yang mereka anggap sebagai wali tadi sebagai tandingan sekutu bagi Allah. Lafaz kalimat yang mereka ucapkan tidak begitu. Tapi seperti yang pertama tadi, dianggap para wali tadi, para syekh-syekh thariqat tadi, itu orang-orang yang dekat dengan Allah, yang akan memberi syafaat siapapun yang punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijadikan sebagai penghubung, perantara antara orang yang punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak minta langsung kepada Allah, tapi mintanya lewat perantara-perantara tersebut. Bal yaqulun, tetapi mereka mengatakan syufa'a indahu wa yuqarrabuna ilaih. Para wali tersebut, para syekh-syekh thariqat tersebut adalah pemberi syafaat mereka di sisi Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Lianna Allah ikhtarahum li salahihim wa taqwahum. Karena Allah Ta'ala memilih mereka, orang-orang khusus tadi, ya, sebagai pemberi syafaat yang dekat dengan Allah karena kesalehan dan ketakwaannya. Fasaru wasa'ita bainal ibad wa bainallah. Sehingga jadilah para wali-wali tersebut, ya, dianggap sebagai perantara, penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha mulia Allah dari apa yang mereka katakan. Artinya hakikatnya tidak seperti itu sebetulnya. Itu hanya apa? Kepercayaan mereka saja. Walidzalika yataqarrabuna ilaihi bil ibadat ahya'an wa amwata. Karena itulah mereka melakukan bentuk pendekatan diri kepada para wali tersebut, orang-orang khusus tersebut, dengan melakukan ibadah-ibadah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Wa yaqulun, mereka juga mengatakan innal mutaqarriba ilaihim mithlul mutaqarriba ila Allah. Sesungguhnya orang yang mendekatkan diri kepada para wali tersebut, orang-orang khusus tersebut, seperti mendekatkan diri kepada Allah. Man yataqarrabu lisyekh yataqarrabu lillah. Sehingga siapa yang melakukan pendekatan diri kepada syekh, itu nilainya seperti orang yang melakukan pendekatan diri kepada Allah. Qala ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Surat Yunus ayat 18. Persis keadaan mereka itu dengan surat ini. Padahal surat ini berbicara tentang orang-orang musyrikin di zaman Arab jahiliyah dulu. Tapi ternyata apa? Mereka di zaman belakangan ini melakukan hal yang sama. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Sesuatu yang tidak memudaratkan mereka, tidak pula memberi manfaat mereka. Wa yaqulun, dan mereka yang menyembahnya itu mengatakan haula, sembahan-sembahan kami ini, syufa'auna indallah, yang memberi syafaat kami di sisi Allah. Sama persis. La'iba syaitanu bihim ila hadzal hadd.
syaitan mempermainkan mereka sampai pada batas ini. Allah musta'an. فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة والواسطة هو الإله فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. Maka orang-orang yang menganggap atau falladzina yaz'umu ahlus syirki fi zamanina, maka orang-orang khusus yang dianggap orang khusus yang orang syirik atau pelaku kesyirikan di zaman kita yaz'um menganggap annahum bahwasanya mereka orang-orang khusus tadi itu adalah wasaitahum atau wasaituhum ya, sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Humul ladzina yusammihimul awwalunal alihah. Orang-orang khusus yang dianggap sebagai perantara antara mereka dengan Allah, itulah yang orang-orang musyrikin dahulu menamainya sebagai alihah, sembahan. Wal wasitah wal ilah, sehingga al wasitah perantara penghubung dalam ibadah kepada Allah Ta'ala itu pengertiannya adalah al-ilah dalam istilah orang-orang musyrik dahulu, sembahan. Qala syarih hafizahullah al-musyrikun al-awwalun ya'budunahum wa yusammunahum alihah. Orang-orang musyrik terdahulu di zaman Arab jahiliyah menyembah sembahan-sembahan mereka dan menamai dengan alihah, jamak dari ilah, yang artinya sembahan, Tuhan-Tuhan. Dalam keadaan mereka, orang-orang musyrik Arab jahiliyah dulu tidak menganggap yang mereka jadikan sebagai sembahan Tuhan tadi sekutu bagi Allah dalam mencipta dan mengatur alam, tidak. Tapi menjadikan sembahan-sembahan itu sebagai perantara mereka dalam ibadah kepada Allah, dalam menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Walidzalika lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah. Itulah mengapa ketika Rasulullah SAW berkata pada mereka dalam dakwahnya, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk dijadikan ilah selain Allah saja. Qalu, mereka serta-merta mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia, ini Rasulullah SAW, menjadikan alihah yang banyak ini hanya satu saja yang berhak dijadikan ilah, yang lainnya batil? Ila qauli, sampai pada firman Allah Ta'ala, animshu wasbiru ala alihatikum. Jalanilah apa yang sudah kalian yakini selama ini. Sabarlah tetap pada alihah kalian. Ini tidak mau mengikuti dakwah Nabi SAW yang mengajak mereka untuk meninggalkan semua alihah itu dan menjadikan ilah yang hak hanya satu, yaitu Allah saja. Sammuha alihah. Mereka menamai sembahan-sembahan yang mereka sembah itu dengan nama
alihah. Qala ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Dan mereka berkata, jangan kalian tinggalkan alihah kalian, sembahan-sembahan kalian ini, Tuhan-Tuhan kalian ini. Dan jangan kalian tinggalkan Wad, jangan pula Suwa', jangan pula Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ini nama-nama apa? Berhala yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Disebut dengan alihah. Al-awwalun sammuhum alihah. Sehingga orang-orang musyrikin terdahulu menamai sembahan-sembahan mereka itu sebagai alihah. Bukan karena sembahan-sembahan itu sekutu Allah dalam mencipta dan mengatur alam, tapi mereka menamai sembahan-sembahan mereka dengan alihah sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah karena dianggap sebagai perantara yang menghubungkan mereka dengan Allah. Nah, dalam ibadah. Wal mutaakhirun alladhina yad'un al-Islam. Sementara orang-orang belakangan yang berbuat hal yang sama seperti orang-orang musyrik dahulu. Tapi orang belakangan ini mengaku diri mereka di atas ajaran Islam. Samuhum, mereka menamai apa yang orang dulu menamainya sebagai alihah dengan nama wasa'id wa syufa'a faqat, sebagai perantara pemberi syafaat. Itu saja. Walam yusammuhum alihah, tidak menamai dengan alihah. Wal makna wahid, padahal makna hakikatnya, makna sebenarnya satu. Tidak ada beda. Karena mereka menjadikan apa yang mereka anggap sebagai wasaid dan syufaat tadi perantara antara mereka dengan Allah dalam ibadah. Yang itu adalah hakikat amalannya orang-orang musyrik dahulu. Wa in ikhtalafa al-lafz, walaupun beda lafadznya tapi maknanya sama. Li'anna al-ibrah bil haqa'iq. Karena penilaian itu berdasarkan hakikatnya. Wa laysatil ibrah bil alfaz wal mustalahat. Ya. Penilaian itu tidak diukur dengan lafaz dan istilahnya, tapi dilihat hakikatnya apa. Kalau hakikatnya sama, maka hukumnya sama. Faqaulur rajul la ilaha illallah ibtalun lil wasa'id. Sehingga ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia membatalkan semua wasaid itu. Tidak ada dalam ibadah kepada Allah itu perantara. Ibadah itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berdoa, dalam berharap, dalam takut, dalam mencari perlindungan, mencari bantuan, pertolongan, langsung kepada Allah Ta'ala tanpa apa? Menjadikan makhluk-makhluk tertentu sebagai penghubung, perantara. Qala syarih hafizallah, la ilaha illallah tubtilu kulla ma yu'badu min dunillah. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu membatalkan segala apa yang disembah selain Allah. Sawa'an summiya wasitah au syafi'an au summiya alihah. Sama saja. Mau dinamai wasitah atau syafi', pemberi syafaat, atau dinamai alihah, sembahan Tuhan. Kalau hakikatnya adalah apa? Disembah selain Allah, maka itu semua dibatalkan oleh kalimat la ilaha illallah. Fala ilaha illallah tubtilu kulla ma yu'badu min dunillah bi ayyi ismin summi. Maka kalimat la ilaha illallah ini membatalkan segala apa yang disembah selain Allah, apapun namanya. قال المؤلف رحمه الله وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. Dan bila engkau ingin mengenal perkara ini dengan sempurna, maka itu bisa
kamu dapat dengan kamu pahami dua hal. Al-awwal, yang pertama, an ta'rifa anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum wastahalla nisa'ahum kanu muqirrina lillah subhanahu bitauhidir rububiyah wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumit wa la yudabbiru al-umura illa Allah wahdah kama qala ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Yang pertama adalah kamu harus kenal, pahami baik-baik bahwa orang-orang kafir yang dulu Rasulullah SAW perangi mereka, beliau bunuh mereka dalam peperangan, beliau halalkan harta mereka, perempuan-perempuan mereka ditangkap sebagai budak dalam peperangan. Orang-orang kufar dulu yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kanu muqirrin, mereka orang-orang yang mengakui lillahi subhanahu bitauhidir rububiyah, untuk Allah Subhanahu wa taala tauhid rububiyah. Apa artinya? Wa huwa, yaitu annahu, bahwasanya la yakhluq, tidak ada yang mencipta, wala yarzuq, tidak ada yang memberi rezeki, wala yuhyi wala yumit, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, wala yudabbirul umur, tidak ada yang mengatur segala urusan di alam semesta ini, illallah wahdah, kecuali Allah satu-satu. Itu diakui oleh orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW di masa itu. Dalilnya ini surat Yunus ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka orang-orang kufar itu yang kau hadapi, may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku as-sam'a wal absar, siapakah yang punya kuasa pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr, siapakah yang mengatur segala urusan di alam ini? Tanyakan itu kepada mereka. Fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Faqul, maka katakan wahai Nabi kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa, takut kepada Allah Ta'ala, kalian yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Rabb alam semesta ini. Tidak ada satupun makhluk yang punya kuasa seperti itu. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi mengapa kalian dalam doa minta kepada selain Allah? Kalian dalam mencari perlindungan kepada selain Allah. Dalam mencari bantuan kepada selain Allah. Dan seterusnya dari bentuk-bentuk peribadahan. Nah, itu perkara yang penting. Qala al-muallif atau qala syarih hafizahullah, Ubbadul quburil an yaqulun, orang-orang yang menyembah kuburan di zaman sekarang, mereka mengatakan, madama annahu tarafa anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumitul mudabbir fa innahu muslim. Selama seseorang meyakini, mengakui bahwa Allah adalah penciptanya, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan di alam ini, maka dia orang muslim. Itu anggapan para penyembah kubur zaman sekarang. Idzan, kalau demikian adanya, ma makna la ilaha illallah? Apa artinya la ilaha illallah? Laisa laha ma'nan indahum. Tidak ada artinya la ilaha illallah di sisi mereka. Artinya apa yang membuat manusia itu terbedakan, ya, si muslim tadi terbedakan dengan si kafir? Kalau hanya pengakuan ini saja yang
dibutuhkan untuk menjadi seorang muslim. Li'anna al-musyrikina yaquluna hadha alladhi yaquluhu haula. Karena orang-orang musyrikin pun mengatakan apa yang dikatakan oleh mereka. Padahal di awal kita sudah mengerti bahwasanya pembeda antara kufur dengan Islam adalah pada kalimat La ilaha illallah. Nah, qala al-muallif rahimahullah wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmah. Masalah ini adalah masalah yang sangat besar, agung dan penting. Apa itu? Wa hiya an ta'rif, yaitu kamu kenali, kamu pahami baik-baik. Annal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang-orang kafir dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW, syahiduna bihadza kullih. Mereka menyaksikan ini semua. Wa muqirruna bih, mengakui ini semua. Bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb alam semesta, pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, tidak ada sekutu baginya. Orang-orang kufar di zaman Rasulullah SAW yang beliau perangi, mereka semua mengakui ini. Wa ma'ahada, dan bersama dengan ini, lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Pengakuan mereka, persaksian mereka itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam, tidak menjadikan mereka seorang muslim. Walam yuharim dima'ahum wala amwalahum, dan tidak menjadikan darah dan harta mereka haram untuk diganggu. Wa kanu aidan yatasaddaqun wa yahujjun wa ya'tamirun wa yata'abbadun wa yatrukuna asya'a minal muharramat khaufan minallahi subhanahu. Bahkan orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga gemar sedekah, berhaji, bahkan melakukan umrah ke Baitullah, melakukan bentuk-bentuk peribadahan, meninggalkan beberapa perkara yang haram karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua enggak ada manfaatnya ketika mereka menjadikan adanya makhluk sebagai perantara mereka dalam ibadah kepada Allah, yang disebut dengan alihah kalau zaman dahulu itu, sembahan-sembahan, Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu yang membuat semua amalan dan pengakuan mereka itu tidak ada artinya. Qala syarih hafizallah, hiya mas'alatun 'azimatun wa muhimmatun jiddan. Sehingga masalah ini memang masalah yang besar dan sangat penting sekali. Wa qalla man ya'tani biha. Tetapi sedikit sekali yang mau perhatian dengan masalah ini. Lianna haula'i yaqulun, karena mereka orang-orang yang dikenal sebagai penyembah kuburan zaman sekarang mengatakan man aqarra bi tauhidir rububiyah sara muslima. Siapapun yang masih mau mengakui tauhid rububiyah, bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta ini, maka dia sudah jadi orang muslim. Cukup itu saja. Nah, walaupun mereka melakukan peribadahan kepada selain Allah. Wa kana al-musyrikuna fil jahiliyah, padahal orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah yuqirruna bi tauhid rububiyah, juga mengakui tauhid rububiyah. Wa indahum ibadat, bahkan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah punya amal-amal ibadah. Kas-shadaqah wal hajj, seperti mereka suka sedekah dan berhaji. Fahum yahujjuna wa yata'mirun wa ya'tamirun. Mereka dahulu melakukan ibadah haji dan umrah. Wa yaqulun, tapi bersama dan mereka mengatakan dalam keyakinannya, la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu illallah. Tidak ada yang mencipta, memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah. Ya'tarifuna bi tauhidir rububiyah. Mereka mengakui tauhid rububiyah. Allah satu-satunya Rabb alam semesta. Wa yata'abbaduna bi ba'dil ibadat. Dan juga bahkan mereka melakukan sebagian bentuk-bentuk ibadah. Walakin lamma kanu la yukhlisuna al-ibadata lillahi wahdah,
Tetapi ketika mereka tidak mengikhlaskan ibadah mereka itu hanya untuk Allah saja, bal ya'budunallaha wa ya'buduna ma'ahu ghairah, tetapi mereka menyembah Allah dan juga menyembah bersama Allah yang lainnya, saru musyrikin. Itu yang menjadikan mereka apa? Musyrikin. Ini yang jarang diperhatikan, dicermati oleh orang-orang itu. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. قال المؤلف رحمه الله ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم. Tetapi perkara yang kedua, inilah yang menjadikan mereka itu kufur dan menjadikan darah dan harta mereka halal dalam peperangan untuk diambil sebagai rampasan perang. Wa annahum lam yashhadu lillahi bitauhidil uluhiyah, yaitu mereka orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW tidak mau bersyahadat untuk Allah Ta'ala dengan tauhid uluhiyah. Tidak mau mengakui bahwa Allah sajalah al-ilahul haq wa tauhid rububiyah bersama dengan persaksian tauhid rububiyah. Ini yang seharusnya, tapi mereka tidak mau melakukan. Mereka hanya mau bersyahadat dengan tauhid rububiyah saja, tapi tidak mau bersyahadat dengan tauhid uluhiyah. Qala syarih hafizallah lianna hadha huwal matlub. Karena inilah yang diinginkan dalam Islam. Wa huwa tauhidul uluhiyah. Ini tauhid uluhiyah, agar manusia mau bersyahadat ya, dengan tauhid uluhiyah, yaitu ifradullah bil ibadah. Menjadikan Allah saja yang diibadahi. Walaysa al-matlubu ifradallahi bi tauhidil rububiyah faqat. Sehingga yang diinginkan dalam Islam bukan hanya menjadikan tauhid rububiyah saja yang dipersaksikan untuk Allah. La budda minal amrain. Harus ada dua perkara ini. La budda min tauhidir rububiyah. Harus ada syahadat tauhid rububiyah, bahwasanya Allah Rabb alam semesta satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa huwa mustalzimun li tauhidil uluhiyah, yang ini menuntut adanya syahadat tauhid uluhiyah. Wala budda min tauhidil uluhiyah, dan juga harus ada apa? Syahadat tauhid uluhiyah, bahwa Allah dialah al-ilahul haq, satu-satunya. Wa huwa mutadamminun li tauhidir rububiyah, dan syahadat tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya syahadat tauhid rububiyah. La yanfaqu ba'duhuma an ba'd. Sehingga sebagian dari keduanya itu tidak bisa dipisahkan dari sebagian yang lain. Tidak bisa seseorang mengakui Allah sebagai Rabb alam semesta saja, tetapi masih menyembah yang lain. Tidak bisa. Kalau dia mengakui Allah Rabb alam semesta satu-satunya, tidak ada Rabb yang lain selain Allah, maka itu mengharuskan mereka menjadikan Allah ilahnya saja yang hak untuk diibadahi, disembah, dan meninggalkan segala bentuk ilah-ilah yang lainnya, mengingkarinya. Itu tidak bisa dipisahkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa alla yud'a wa la yurja illa Allah wahdahu la syarika lah. Yaitu tidak ada yang diminta dalam doa, tidak ada yang diharapkan ya, dalam pengharapan itu kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Qala syarih ay wa tauhidul uluhiyah yatadammanu jami'al ibadat. Dan tauhid uluhiyah ini mengandung apa? Semua jenis ibadah. Fala yusrafu li ghairillahi subhanahu minha syai'. Maka tidak dibenarkan
adanya satu dari ibadah yang ditujukan untuk selain Allah. Li'annahu huwal mustahiqqu laha, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk ibadah itu satu-satunya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah, maka siapa yang memalingkan satu jenis dari ibadah untuk selain Allah, fa innahu musyrik, maka dia dihukumi musyrik walau kana yaqulu la ilaha illallah, walaupun dia mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada guna ucapannya itu selama keyakinan dan perbuatannya masih apa? Musyrik. Bal walau kana ya'budullaha bi anwa'in minal ibadat. Bahkan walaupun dia beribadah kepada Allah dengan berbagai jenis ibadah. Madama lam yukhlis lillahi fiha kulliha falaysa bimuslim. Selama dia tidak mengikhlaskan, tidak memurnikan untuk Allah saja ibadah itu seluruhnya. Tidak boleh ada yang diperuntukkan untuk selain Allah. Selama dia tidak mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah, maka dia belum dikatakan muslim. Walaupun mengucapkan la ilaha illallah, walaupun masih sholat, walaupun puasa, walaupun bersedekah dan seterusnya. Selama masih ada bentuk-bentuk ibadah yang diberikan untuk selain Allah, maka belum jadi orang muslim. Masih dalam kategori orang musyrik sampai dia tinggalkan semua peribadahan pada selain Allah. Jadikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Qala al-mu'allif wala yustaghathu bi ghairihi wala yudbahu li ghairihi wala yunzaru li ghairihi wala li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursal. Tanpa apa? Beristighatsah dengan selain Allah, menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, tidak untuk malaikat yang didekatkan, tidak untuk nabi yang diutus. Harus dia apa? Murnikan semua ibadahnya hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain, siapapun itu. Faman istaghatha bi ghairihi faqad kafar. Maka siapa yang masih beristighatsah dengan selain Allah, dia dihukumi kafir. Wa man dzabaha li ghairihi faqad kafar. Siapa yang masih menyembelih hewan sembelihan sebagai persembahan untuk selain Allah, maka dia kafir. Wa man nadzara li ghairihi faqad kafar. Siapa yang masih bernadar untuk selain Allah, maka dia kafir. Wa asbahu dzalik, dan yang semisal ini. Qala syarih hafizallah, ay man fa'ala dzalik fa innahu yakfur. Siapa yang melakukan itu, memalingkan satu jenis ibadah untuk selain Allah, maka dia dikatakan kufur. Walau kana yaqulu la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Li'annahu lam yuhaqqiqha, karena sesungguhnya dia belum benar-benar menegakkan syahadat la ilaha illallahnya. Fahuwa mutanaqid, sehingga dia dalam kondisi yang kontradiksi, enggak sinkron. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yadhbahu li ghairihi? Bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih menyembelih hewan sembelihan sebagai persembahan untuk selain Allah? Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yastaghitsu bi ghairillah minal amwat wal ghaibin wal jin wasyayatin? Bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah tapi masih suka beristighatsah kepada selain Allah, kepada yang sudah mati, yang gaib, kepada jin, syaitan? Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yanzuru li ghairillah? Bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah sementara dia masih suka nadar untuk selain Allah? Hada tanaqud. Ini sesuatu yang apa? Kontradiksi, enggak sinkron. Walhamdulillahirabbil alamin.